Dengan kondisi bukan hanya 2023, mungkin dari semenjak COVID pertama kali ada sampai sekarang, setelah COVID malah ada perang, kemudian inflasi tinggi dan segala. Menurut saya masalah itu selalu ada dengan kita, Pak. Namun bagaimana kita melihat masalah itu menjadi peluang, saya rasa itu tugas dari semua entrepreneur. Dengan cara seperti begitu kita bisa selalu melihat peluang, karena tidak semua masalah itu tidak ada peluangnya, Pak. Jadi pertama itu satu sudut pandang yang mesti kita lihat. Yang kedua kreativitas, Pak. Ya, di dalam bisnis seperti begini kan kita mesti kreatif. Kalau ada market yang lesu, karena memang harus lesu, gimana cara menyiasati untuk mencari jalan yang berbeda. Yang ketiga kita mesti agile, artinya kita mesti lincah gitu. Ya, kita mesti lincah. Mungkin hal-hal yang dulunya bagus mungkin hari ini udah nggak bagus. Jadi kita mau nggak mau kita harus siap berubah. Dan orang-orang yang seperti begitu, yang selalu melihat pasar itu dinamis ya, mereka adalah orang-orang yang bisa keluar untuk menjadi pemenang. Bagi saya, situasi ekonomi di Indonesia kalau orang bilang sulit, bandingkan dengan negara-negara di seluruh dunia, mungkin kita adalah top 5 kali negara yang mempunyai ekonomi daya tahan yang kuat. Saya rasa bukan saatnya kita mengeluh, tetapi mari kita belajar lagi, lebih pintar lagi, gunakan kegagalan itu sebagai batu lompatan untuk mendapat kesuksesan yang besar. Pak Darmadi, Pak Jokowi bilang sendiri bahwa Indonesia juga tidak terkena imbas kecuali negara-negara yang maju. Kondisinya seperti apa, Pak? Saya rasa itu hal memang benar kalau lihat data statistik ya. Inflasi kita udah mulai turun ya, kemudian kita punya suku bunga bank juga sudah mulai hampir sama dengan inflasi. Artinya di dalam sebelum tahun 2023 bahwa IMF sendiri mengatakan bahwa pertumbuhan Indonesia itu sekitar 5,3%, walaupun dia ralat berikutnya karena dunia turun gitu ya. Kita pun masih turun sekitar 4,8%. Saya rasa pertumbuhan 4,8% itu adalah pertumbuhan yang juga bisa menggerakkan roda ekonomi. Mari kita fokus terhadap peluang daripada kita fokus terhadap masalah. Indonesia adalah Indonesia yang luar biasa. Walaupun menjelang tahun-tahun pemilu nanti 2024, saya rasa kita jauh lebih siap dibandingin 5-10 tahun yang lalu. Sebagai penutup, Pak, pasar properti sendiri seperti apa, Pak? Pasar properti dinamis. Ada apartment building, ada office, ada residential, ada rumah mewah, ada rumah sedang, ada sewa, ada jual. Pasti ada beberapa market yang terkena dampak dengan kondisi seperti itu. Tapi ada juga market-market tertentu yang bagus. Demikian juga customer mesti awas untuk memilih developer-developer yang punya komitmen yang bagus. Dan harus melihat daerah-daerah yang masih sunrise, masih bisa bertumbuh angkanya. Jangan terjebak dengan daerah-daerah yang susah bertumbuh. Saya rasa oleh sebab itu, agent properti yang profesional, nasihatnya itu sangat dibutuhkan pada saat-saat seperti ini. Oke, sukses. Terima kasih, Pak.